saya Roma Ulu Edukasi dalam program Belajar Itu Menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Sejarah marga batubara. Iya teman, munculnya orang-orang bermarga batubara di tempat tersebut beberapa abad yang lalu bermula dengan berpindahnya serombongan orang dari Batubara dekat Tanjung Balai. Rombongan orang yang berpindah itu dipimpin oleh dua orang bersaudara yang masing-masing bernama Parmata Sopiak dan Datu Bitcu Rayo. Setelah lama berjalan, pada suatu ketika rombongan tersebut sampai di daerah Barumun. Di tempat itu, mereka membuka perkampungan yang kemudian hari diberi nama Binabo. Tempat tersebut terletak kurang lebih 2 km jauhnya dari Sibuahon yang sekarang. Iya teman, Parmata Sopiak disebut berputra dua orang, masing-masing bernama Silai dan Sitondang. Dari nama kedua tokoh inilah mungkin lahirnya nama marga Daulai dan Matondang yang dilihat satu keturunan dengan orang-orang bermarga Batubara. Saudara Parmata Sopiak yakni Datu Bitcu Rayo mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Sibaru dan seorang anak perempuan bernama Boru Matondang na 9 Leges atau Putri Matondang yang 9 cantik. Berdasarkan namanya teman, diduga Putri Datu Bitcu tersebut sangatlah cantik parasnya. Setelah orang-orang yang pindah dari Batubara itu berkembang di Binabo atau Barunun, meninggallah Parmata Sopiak di desa tersebut. Makamnya sekarang terletak di Tor Parginciran dan sekitar tahun 1981 telah dipugar oleh keturunannya yang bermarga Batubara, Daulai, dan Matondang. Sesudah Parmata Sopiak meninggal dunia, putranya Silai dan Sitondang pergi meninggalkan Binabo untuk mencari daerah baru. Dan akhirnya mereka membuka suatu tempat pemukiman baru yang bernama Pintu Padang. Selanjutnya, di tempat itu keturunan mereka berkembang dengan marga Daulai dan Matondang. Sementara itu, saudara Parmata Sopiak yang bernama Datu Bitcu meninggalkan daerah Barumun dan pergi ke daerah Mandailing. Di situ, ia meminta tanah untuk dibuka menjadi tempat pemukiman. Yang memberikan tanah kepada Datu Bitcu ialah Raja Dandani Lubis yang pada masa itu berkuasa di Roburan. Tanah yang diberikan oleh Raja Dandani Lubis kepada Datu Bitcu tidak begitu jauh letaknya dari Roburan. Di tempat itulah Datu Bitcu membuka perkampungan yang kemudian bernama Pagaran Tonga. Lama-kelamaan berkembanglah orang-orang yang tinggal bersama Datu Bitcu di Pagaran Tonga teman. Dan mereka bermarga Batubara. Kemungkinan nama marga itu mereka ambil dari nama daerah asal mereka, yaitu Batubara di Asahan. Tanpa diketahui sebab-sebabnya, menurut cerita pada suatu masa, terjadilah perselisihan antara sesama mereka yang bermarga Batubara di Pagaran Tonga. Oleh karena itu, sebagian pergi meninggalkan tempat tersebut dan pindah ke desa Pagaran Korsik, Tanobato, Huta Rimbaru, dan ada yang sampai ke Huta Pungut dan Huta Nagodang. Sampai sekarang di tempat-tempat tersebut memang banyak terdapat penduduk yang bermarga Batubara. Keturunan mereka di kemudian hari ada yang menjadi tokoh terkemuka, seperti misalnya almarhum Adam Malik yang berasal dari Huta Pungkut Julu. Nah teman, karena penduduk yang bermarga Batubara semakin banyak yang meninggalkan Pagaran Tonga, maka mereka yang masih tinggal di desa itu akhirnya mengambil keputusan untuk menyerahkan desa itu, ya, kembali kepada raja di Roburan.
Para raja dari Roburanlah yang dahulu memberikan tanah perkampungan kepada Datu Bicu. Setelah Pagaran Tonga diserahkan kembali ke kerajaan Roburan, maka raja mengirim keluarganya yang bermarga Lubis untuk menjadi raja di Pagaran Tonga. Raja tersebut bernama Sultan Namora Lubis. Datu Bicu sendiri yang membuka Pagaran Tonga menurut cerita meninggal dan dimakamkan di tempat tersebut. Dari kisah ini teman, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang bermarga Batubara, Daulay dan Matondang di Mandailing adalah keturunan Permata Sopia dan saudaranya Datu Bicu Rayo. Mereka yang menggunakan marga Batubara mungkin adalah keturunan Datu Bicu Rayo yang pernah berdiam di Pagaran Tonga. Sedangkan mereka yang menggunakan marga Daulay adalah kemungkinan mengambil nama marga tersebut dari nama Parmanta Sopia yang bernama Silai. Sedangkan mereka yang menggunakan marga Matondang kemungkinan mengambil nama putra Permata Sopia yang bernama Sitondang. Nah teman, itu tadi adalah sejarah marga Batubara. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.